Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat siang menjelang sore. Selamat bergabung dalam podcast Keluarga Jakarta, ruang berbagi informasi dan juga inspirasi buat kita semua. Hari ini kita akan membahas yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ruang main keluarga di Jakarta. Sebagai kota global, Jakarta tentunya menghadapi tantangan dalam menyediakan ruang publik yang aman, nyaman, dan juga inklusif untuk keluarga. Terutama di tengah padatnya pemukiman, kebutuhan akan ruang interaksi sosial menjadi semakin penting. Salah satu inovasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah menghadirkan ruang publik terpadu ramah anak atau yang kita kenal dengan istilah RPTRA, yang bukan hanya sekedar taman tetapi juga menjadi pusat kegiatan dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan tentunya kali ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Bapak Hari Sutanto. Beliau merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Baik, terima kasih Pak Hari sudah bersedia bergabung di podcast Keluarga Jakarta kali ini, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Wisnu. Terima kasih kembali nih. Alhamdulillah nih, senang sekali Pak Hari kita bisa berbincang pada podcast Keluarga Jakarta episode kali ini. Mungkin kita akan langsung masuk ke dalam topik diskusinya. Kita mulai saja perbincangannya. Kita akan bahas hal-hal yang memang krusial, yang paling ada di tengah-tengah masyarakat. Baik, kita sebelum masuk ke dalam sesi topik diskusi perbincangan kita pada sore hari ini, kita izinkan saya terutama untuk berpantun terlebih dahulu. Boleh ya, saya minta cakepnya dari teman-teman semua. Jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Mampir sebentar, membeli cindera mata. Artinya. Selamat datang hadirin semua dalam acara podcast Keluarga Jakarta. Baik, Pak Hari, terima kasih telah bersedia hadir dan juga sharing di podcast Keluarga Jakarta. Pada topik ini kita akan banyak berbincang tentang ruang publik terpadu ramah anak yang ada tentunya di DKI Jakarta. Sepertinya RPTRA ini cuma ada di DKI Jakarta aja ya, Pak Hari ya? Iya, betul. Baik, Pak Hari, kalau gitu boleh tahu dong, Pak, sekiranya pembedanya apa ya antara RPTRA dan juga Taman Kota, Pak Hari? Kalau taman kota itu umumnya lebih ke fungsi ekologis ya Pak Wisnu, untuk ruang terbuka hijau. Jadi ada taman-taman gitu ya, Pak ya? Kalau RPTRA itu memang samping ada bangunan juga ada sarana prasarananya untuk aktivitas pendukung. Walaupun namanya ruang publik anak, akan tetapi dapat juga masyarakat yang hadir dari usia remaja hingga lansia di RPTRA. Jadi kalau di RTH itu atau ruang kota ya Pak, taman kota ya Pak ya.
taman kota itu berarti didominasi oleh ekosistem ekologis, banyak betul. tanaman-tanaman Ya, yang pepohonan, sifatnya pohon untuk pelindung. penyerapan oksigen, seperti itu ya Pak. Tapi kalau di RPtra itu lebih bervariasi lagi ya Pak ya. Betul. Di situ juga ada unsur ekologisnya, tetapi mungkin ekologis yang ada di situ tentunya nggak sembarang ekologis tentunya dong Pak. Iya. Ya pastinya ekologis yang karena ini bunyinya adalah ruang publik terpadu ramah anak, tentunya jenis tanamannya juga nggak bisa sembarangan gitu ya Iya, Pak ya. betul. Kayak apa tuh Pak yang apa ya yang namanya yang tanaman-tanaman yang sekiranya mungkin bisa tumbuh atau diperbolehkan untuk tumbuh di RPtra? Tanaman yang pastinya tidak berbahaya buat anak-anak. Kayak Oh, bougainville itu nggak bisa, karena kan ada durinya. Oh iya. Tuhan. Jadi Ya, duri-duri itu yang betul, membahayakan gitu ya. membahayakan. Jadi memang kita kemas RPtra itu sebagai oasenya ruang yang ramah terhadap anak. Oke. Oke, meskipun tagline-nya ramah terhadap anak, tentunya juga ramah terhadap perempuan, lansia gitu ya, dan Iya. seluruh tentunya warga Jakarta gitu ya. Iya. Nah, tadi Pak Hari juga sampaikan bahwa di RPtra itu ada beberapa ruang-ruang yang ada, termasuk prasarana bermain dan seterusnya. Mungkin boleh barangkali diceritakan oleh Pak Hari, mungkin untuk juga keluarga Jakarta yang menyaksikan podcast pada sore hari ini, kira-kira apa aja sih Pak prasarana ataupun juga sarana yang ada di RPtra tersebut Pak Hari? Sarananya tuh ada aula ya Pak Wisnu, yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas dan kegiatan warga, untuk rapat dan kegiatan kita juga yang di pemerintahan. Juga ada perpustakaan, jadi favoritnya anak-anak Pak Wisnu. Oh, Ya, karena pengelola bisa storytelling di sana. oke, Bisa oke. mendongeng juga. Selain anak-anak juga bisa membaca buku bacaan yang sudah disediakan. Dan yang favorit ada ruang atau lapangan Bermain. Kayak futsal gitu ya Pak? Oh, oke. Bermain, terus ada lapangan olahraga, futsal. Ada juga kolam gizi, urban farming, laktasi, penting tuh laktasi juga kita Oh, oke. Buat fasilitasi ibu-ibu di yang RPtra. menyusui yang hadir datang ke Dan situ ini ya Pak? template hampir seluruh RPtra di 324 secara bangunan itu template. Oke. Jadi udah ada aulanya, standarnya ya Pak ya? betul, ada aula, amphitheater, lapangan olahraga, kolam gizi, urban farming, dan lain-lain untuk penunjang aktivitas dan kegiatan masyarakat. Oke, menarik nih Bapak Ibu semua. Jadi di RPtra itu cukup lengkap ya. Jadi nggak hanya untuk memfasilitasi keluarga Jakarta yang mau bermain ataupun juga memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada, tetapi banyak juga kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di dalam RPtra itu sendiri. Betul. Kemarin itu saya sempat bermain Pak Hari ke beberapa RPtra. Kebetulan di situ ada yang lagi berkegiatan di balai, apa sih sebutannya Pak? Ruang serbaguna ya Pak ya? Ruang serbaguna itu ada pertemuan kayak senam yoga. Jadi para lansia itu banyak yang melaksanakan kegiatan. Kemarin kebetulan saya melihat ada senam yoga. Oh, jadi RPtra itu juga ada kegiatan-kegiatan seperti ini gitu ya. Banyak Pak Wisnu. Banyak ya Senin Pak ya. sampai Minggu itu penuh aktivitas di RPtra. Penuh aktivitas, betul. Nah, sebenarnya kalau kami boleh tahu Pak Hari, di DKI Jakarta itu ada berapa banyak sih Pak Hari jumlah RPtra yang ada di kita? Existing sampai sekarang ada 324 RPtra. Oke. Dengan rincian di Jakarta Pusat itu ada 50, di Jakarta Utara ada 77, paling besar di Utara, paling banyak jumlah RPtra-nya. Jakarta Barat itu ada 58. Jakarta Selatan ada 62, Jakarta Timur ada 68, dan di Kepulauan Seribu ada 9. Jadi pembangunan dari tahun 2015 sampai saat ini sudah ada 324 RPtra di seluruh DKI Jakarta. Pak Yang Wisnu. tersebar di seluruh kota kabupaten ya Pak ya? Di seluruh Berarti kota dan ada kabupaten. kemungkinan hampir di semua kelurahan Pak tersedia RPtra? DKI Jakarta itu ada 267 kelurahan. 267 Yang ada kelurahan. RPtra-nya hanya 173. Oh, berarti Jadi, belum semua ya Pak? Belum semua, betul. Jadi 94-nya. Oh, Nah, oke, ini oke. challenge kita semua nih. Mudah-mudahan ke depannya bisa melengkapi di 94 kelurahan yang memang belum memiliki RPtra di DKI Jakarta. Berarti memang belum semua kelurahan punya fasilitas RPtra, tapi barangkali kalau ada
tempat-tempat yang memungkinkan kali ya Pak Hari ya. Kalau mau dibangun RPTRA memungkinkan nggak gitu Pak Hari? Iya, Mungkin jadi ya? memang wilayah yang padat penduduk, karena di tempat tersebut yang memang harus kita tambah untuk ruang terbuka dan ruang interaksi bagi warga yang memiliki keterbatasan lahan juga kan. Iya, iya. Lebih idealnya itu di kawasan pemukiman warga gitu ya. Betul, ya. Karena Padat, memang Pak. padat ya Pak ya. Karena itulah Walaupun memang kita yang tahu ya, menjadi Jakarta kendala. juga hampir Betul. semuanya padat. Ya, kalau kita lihat di beberapa wilayah memang kita lihat Jakarta di lokasi-lokasi tertentu banyak yang penduduknya padat, juga minim akan akses kebutuhan untuk warga masyarakat berinteraksi gitu ya Pak Hari ya. Dan itu salah satu solusi ya Salah satu solusi dengan dibuatnya RPTRA. dengan dibuatnya RPTRA, karena bagaimanapun juga rekan-rekan keluarga Jakarta, RPTRA ini kan tadi yang disampaikan Pak Hari salah satunya adalah sebagai implementasi dari Kota Layak Anak Iya, dan 10 program pokok PKK. dan 10 program pokok PKK. Jadi memang Kota Layak Anak ini memang mau tidak mau kita sebagai DKI Jakarta sebagai kota global harus memberikan sarana yang aman, nyaman dan juga inklusif bagi warganya. Iya, harus. Harus gitu ya Pak? Siap. Dan mungkin juga beberapa keluarga Jakarta kalau datang main ke RPTRA juga jangan heran ataupun terkaget-kaget bahwa ternyata di sana juga banyak produksi-produksi yang dikelola oleh teman-teman pengelola RPTRA. Betul ya Pak Hari ya? Dari tanaman yang tadi disampaikan Pak Hari, tanaman yang sifatnya ramah anak dan juga produktif tentunya. Gitu. Seperti yang ada di depan kita nih, teman-teman keluarga Jakarta, kalau kita saksikan ini ada beberapa produk-produk ya Pak Hari ya. Ada beberapa produk-produk yang dihasilkan dari RPTRA yang ada di DKI Jakarta. Ya, ini salah satunya minuman ya. Jadi ini adalah minuman bunga telang ya. Jadi memang tanaman yang ditanam oleh pengelola RPTRA yang dibudidayakan kemudian diolah menjadi sebuah minuman. Dan ini tentunya juga menyegarkan ya teman-teman. Jadi kalau nanti mampir ke RPTRA, silahkan nih datang ke RPTRA, nanti bisa melihat produk-produk yang memang dikelola dan diolah oleh teman-teman pengelola RPTRA. Kemudian juga ada seperti minuman jahe ya, kemudian juga ada olahan-olahan keripik dan singkong dan sebagainya, cemilan-cemilan ya. Jadi silahkan, banyak sekali. Saya juga kemarin juga dapat informasi di beberapa RPTRA, ternyata produk-produk yang disajikan itu juga nggak murni dari pengelola RPTRA yang membudidayakan hasil yang ada di dalam RPTRA, tetapi juga bekerja sama dengan masyarakat di sekitar gitu ya. Sebenarnya kan tujuannya baik ya Pak, berarti ada upaya untuk mempromosikan gitu. Sebenarnya boleh tahu nggak Pak makna dan tujuan daripada kegiatan Growsmart tadi yang terkait dengan promosi dan prosesnya kalau mau ngaju itu kayak apa gitu loh Pak? Untuk masyarakat yang memiliki produk yang tadi Pak Wisnu sampaikan, itu biasanya bisa dititip sih di PKK Mart. Oh, boleh dititip ya Pak? Dititip. Jadi langsung aja ngehubungin pengelola RPTRA-nya gitu ya? Dan itu juga bisa membantu pemasaran lebih luas lagi. Karena kan RPTRA banyak yang memanfaatkan. Bukan yang masyarakat yang berkunjung. Oh, oke. Apalagi ini produk-produk yang menurut aspek herbalnya juga sehat ya. Ya, kayak betul. bunga telang dengan lemon, apalagi kalau ditambah sereh. Itu kalau rutin jadi aus nih Pak. selalu bisa menjaga. Iya. Jadi memang keluarga Jakarta kalau lagi mampir ke RPTRA, jangan lupa mampirlah ke Growsmart, karena di situ ternyata banyak produk-produk yang dikelola oleh teman-teman pengelola dan dijual gitu ya Pak. Betul. Dijual kepada masyarakat pengunjung RPTRA yang tentunya penjualan ini akan memberikan pemasukan bagi warga sekitar tadi ya, warga sekitar yang memang dia menitipkan produk-produknya di RPTRA tersebut ya Pak Hari ya. Dan menambah nilai ekonomi. Dan menambah nilai ekonomi. Tentunya ini berdampak terhadap peningkatan ekonomi di
masyarakat gitu Dan ya sudah Pak? banyak nih Pak Wisnu, di Sudah banyak? 324 RPtra udah hampir semua Hmm, punya binaan produk. iya berarti setiap RPtra punya karakteristik masing-masing ya Pak? Iya. Jadi nggak tentu sama gitu. Mungkin yang ditampilkan di sini nggak semuanya ada gitu ya di RPtra yang nanti teman-teman keluarga Jakarta kunjungi gitu. Karena di sana ternyata punya spesifikasi tertentu. Iya, tapi umumnya memang produk kuliner ya. Kuliner, Makanan, cemilan, ya minuman. betul. Yang Ada memang cemilan. Terus juga ini kemarin, ini kalau saya lihat nih kayak kayak apa namanya nih? puding. Apa namanya? Apa ya? Kolang-kaling. Oh, kolang-kaling. Kolang-kaling. Ya, ini kolang-kaling nih dari pandan nih Pak Hari. Jadi kolang-kaling yang memang pohon pandan itu ditanam di sekitar RPtra nih yang saya kemarin sempat mencoba ini gitu. Baik Pak Hari, jadi kalau tadi Bapak sampaikan bagi masyarakat yang ingin berkunjung itu ingin memanfaatkan fasilitas ataupun prasarana dan sarana yang ada di RPtra itu kira-kira dipungut biaya nggak ya Pak? RPtra adalah fasilitas publik gratis Pak Wisnu. Ini penekanan gratis nih. Gratis Harus nih. gratis. Ya keluarga Jakarta pasti kan gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Jadi siapapun masyarakat dapat memanfaatkan asalkan mematuhi tata tertib seperti menjaga kebersihan, dapat bersama-sama menjaga sarana prasarana yang ada tanpa merusak fasilitas ya. Ini adalah bentuk inklusivitas Jakarta di mana hiburan atau ruang bermain yang baik tidak harus mahal, tidak harus bayar. Coba kalau sewa futsal misalnya di luaran. Iya, 75.000 per jam. Iya, atau bahkan ada yang di atas 100.000 per Bahkan jam. ada yang 100.000. Nah, di RPT itu gratis. Oh, Tinggal mendaftar aja, diatur jadwalnya agar lebih tertib. oke. Jadi nggak berbenturan juga ya Betul. Pak kalau ada Jadi yang mau siapa aktivitas. haknya yang main di hari Senin misalnya, Selasa sampai hari Minggu. Oke. Harus diatur memang. biar Harus lebih tertib. diatur. Jadi nanti bagi keluarga Jakarta yang ingin datang atau memanfaatkan fasilitas yang ada, silahkan nanti berkunjung, ketemu dengan pengelola RPtra, lalu nanti dijadwalkan gitu ya Pak Hari ya. Dan tadi disampaikan oleh Pak Hari di garis bawah itu gratis gitu, nggak dipungut biaya Bapak Ibu sekalian. Dan kalau boleh tahu juga nih Pak Hari terkait dengan apa namanya dampak yang juga dirasakan oleh mungkin secara sosial ya Pak terhadap anak-anak gitu ya dengan seringnya anak-anak ini main di RPtra. Ada dampak yang paling terasa nggak Pak untuk perkembangan anak-anak Pak? Kemampuan sosialisasi di RPtra anak-anak kan bukan hanya bermain ya Pak Wisnu, tapi juga dapat motoriknya, bisa sambil belajar. Nah, anak-anak ini memiliki berbagai latar belakang sosial, ekonomi, bertemu dan bermain bareng ini melatih empati dan kemampuan berbagai aspek sejak dini. Sesuatu yang jarang didapatkan jika anak hanya bermain gadget di rumah. Iya, sekarang banyak banget tuh Pak yang kalau saya lihat tuh, aduh, hampir saya lihat anak-anak tuh selalu pegangannya handphone ya Pak. Betul. Dan ini PR untuk kita semua nih Pak Wisnu. Berdasarkan data BPS ya, tahun 2024 kalau nggak salah, 46%-an, artinya 4-5 dari 10 anak itu bermain games atau gadget secara aktif. Dan mereka beranggapan bukan hanya perbuatan yang salah, tapi benar-benar bermain game, gadget itu pembunuh waktu yang paling nyata sih sebenarnya. Itu challenge buat kita semua. Iya, kadang-kadang itu dampak terhadap perkembangan anak juga nggak sehat ya Pak Hari ya. Pastinya. Karena kalau anak sudah main gadget tuh kayak nggak ngelihat situasi lingkungan di sekitar gitu Pak Kayak Hari. introvert ya. Introvert jadinya ya. Kalau sekeliling dipanggil nggak sama peka orang jadi. tuanya, nah gitu ya. Itu nggak ada yang nengok tuh Pak karena saking fokusnya gitu ya Pak ya. Kalau dulu zaman kita kecil kan Iya, Pak iya. Wisnunya dipanggil orang tua Iya, langsung gitu ya. dalam ya sekali 2 kali langsung Iya, jawab. iya. Nah, itu juga ya. Ya makanya kita melalui RPtra ini diharapkan ya Pak Hari ya, kita bisa memberikan dampak perkembangan juga buat anak. Jadi yang kebiasaannya bermain gadget atau mungkin sosial media dan sebagainya, ini kan juga bisa diminimalisasi dengan kemudian hadir datang ke RPtra
nggak hanya artinya bisa memanfaatkan dan bisa berinteraksi dengan sesama teman sebayanya gitu ya, teman sebaya. Jadi ya luar biasa ya. Jadi memang RPTRA itu hadir di tengah-tengah masyarakat itu nggak hanya memberikan fasilitas ruang saja ya Pak, bermain dan sebagainya, tapi secara perkembangan itu berdampak sekali ya. Karena memang konsepnya kita buat berbasis kebutuhan sih Pak Wisnu. Oh gitu. Kebutuhan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh anak khususnya. Jadi kalau ngebangun fasilitas itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga Pak? Kayak misalnya permainan lapangan gitu Pak? Iya. Karena kan di tempat padat itu minim akan hiburan ya. Iya, betul. Minim akan ruang-ruang terbuka yang gratis. Nah, RPTRA salah satu solusi itu Pak Wisnu. Iya Pak Hari, jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan beberapa fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk Jakarta sebagai kota global. Tentunya ini memberikan tempat bagi warga Jakarta, tidak hanya kelompok-kelompok tertentu saja, tetapi juga seluruh warga Jakarta. Dan khususnya juga untuk mungkin anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Lalu bagaimana nih Pak Hari, RPTRA bisa memastikan bahwa RPTRA ini merupakan tempat yang ditujukan bagi semua keluarga di Jakarta Pak? Standar bangunan RPTRA itu universal ya Pak Wisnu. Ini mencakup bidang miring untuk kursi roda, terus juga ada guiding block ubin pemandu ya untuk tunanetra, serta beberapa area permainan sensorik. Tujuannya apa? Agar keluarga yang memiliki anak disabilitas tetap dapat bermain dan menikmati di RPTRA tanpa merasa terisolasi. Oke, jadi memang fasilitasnya semua itu sudah disediakan ya Pak untuk juga seluruh warga Jakarta, khususnya juga teman-teman atau adik-adik kita yang memang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Jadi sampai sebegitunya nih Bapak Ibu semua, keluarga Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memikirkan kebaikan untuk warga masyarakatnya. Ya, baik Pak Hari. Jadi selain RPTRA ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi, kemudian bermain, kemudian juga berekreasi, barangkali seperti itu ya Pak Hari, di tengah-tengah padatnya pemukiman yang ada di DKI Jakarta. Lalu apa nih Pak yang menjamin RPTRA itu merupakan tempat yang memang aman dari tindak kekerasan ataupun juga perundungan Pak Hari? Ya, RPTRA memiliki pengawasan yang baik ya Pak Wisnu. Selain kita ada pengelola yang sudah kita latih, beberapa RPTRA juga kita integrasikan dengan layanan pos pengaduan perempuan dan anak. Nah, jadi ada pos pengaduan ya Pak yang bertugas di RPTRA itu ya Pak Hari? Nah, petugas di sini dibekali dengan kemampuan untuk mendeteksi misal kalau ada perubahan perilaku anak. Nah, seperti itu mereka sudah terlatih sih Pak. Oke, berarti pengelola RPTRA itu juga melaksanakan pendampingan di sekitar lingkungan RPTRA bagi pengunjung yang datang ya Pak. Ya, jadi memastikan bahwa masyarakat yang datang ke RPTRA itu aman. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya tadi kekerasan ataupun juga perundungan itu bisa langsung dicegah nih ya sama pengelola RPTRA ya Pak? Bisa, karena hampir sebagian pengelola RPTRA udah kita latih. Oke. Tapi ada CCTV nggak sih Pak di RPTRA itu? Ada ya Pak. RPTRA itu buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Oh, Senin sampai Kamis. Jumat Sabtunya dari jam 6 sampai jam setengah 9. Oke. Itu ada 6 pengelola RPTRA dan bekerja secara shift. Oke. Dan juga ada CCTV. Jadi saya rasa insya Allah ya Pak Wisnu, ikhtiar kita semua, memang RPTRA ini kita peruntukkan untuk ruang yang memang aman untuk anak. Ya. Jadi RPTRA sudah dilengkapi dengan pengelola yang terampil, kompeten, kemudian juga dilengkapi dengan CCTV tadi ya Pak, dan kemudian juga ada pos pengaduan juga jika kalau terjadi
yang sifatnya tindak kekerasan ataupun juga perundungan yang terjadi di dalam RPtra. Wah, luar biasa ya keluarga Jakarta, kita diskusinya menarik nih tentang RPtra. Jadi sudah mulai tahu nggak nih tentang RPtra, apa itu RPtra? Saya rasa mungkin keluarga Jakarta udah pada tahu ya Pak. Insya Allah ya Pak. Jadi kalau boleh tahu juga nih Pak Hari, dampak ataupun juga manfaat lain yang kemudian bisa nggak sih memberikan dampak ekonomi khususnya bagi mungkin lingkungan yang ada di sekitar RPtra. Ini ada nggak sih dampak yang dirasakan bagi keluarga terkait dengan dampak ekonomi Pak Hari? Ya, RPtra itu kan menghidupkan ekonomi lokal juga ya Pak Wisnu. Iya. Masyarakat atau warga sekitar melalui pemberdayaan PKK yang contohnya tadi Pak. Oke, iya betul. Iya, jadi masyarakat atau warga bisa membuat produk makanan, cemilan atau minuman dan bisa dititipkan di PKK Mart atau Grossmart yang ada di RPtra, dan ini yang produk UMKM juga. Jadi selain adanya RPtra, orang tua juga dapat mendapatkan sisi ekonomi. Ya baik Pak Hari, tadi kita mungkin sudah disampaikan oleh Pak Hari ada sisi-sisi yang tadi Bapak sudah jelaskan. Jika kita berkunjung nih ke RPtra, juga mungkin kita juga suka menemui ada sudut-sudut di RPtra yang sifatnya mungkin juga urban farming, kemudian ada kolam gizi, kemudian ada pengelolaan sampah dan sebagainya. Sebenarnya kalau boleh tahu nih Pak, tujuan RPtra diadakan hal-hal kayak seperti itu untuk apa ya Pak? Jadi itu bentuk kolaborasi dengan masyarakat juga Pak Wisnu. Kita juga mengetahui ya bahwa di perkotaan ini kita memiliki lahan yang terbatas. Nah, dengan urban farming ini banyak masyarakat atau keluarga yang datang ke RPtra untuk belajar menanam sayuran hidroponik biasanya. Dan itu juga ada difasilitasi juga dengan SKPD, OPD, KPKP ya. Oh, ada perangkat dinas lain yang juga. Jadi sebenarnya di RPtra ini lintas SKPD hadir Pak Wisnu sebagai kuasanya pemberdayaan masyarakat juga. Oke. Jadi boleh nggak Pak kalau misalnya di situ ada PAUD, ada TK, mau belajar nih, biasanya kan outing kelas sih Pak. Kegiatan di luar sekolah yang mungkin mengajak siswa-siswinya untuk bercocok tanam atau belajar urban farming tadi, bisa belajar juga dong Pak ya di RPtra ya? Betul, bisa. Oke, itu juga bisa memberikan edukasi ya buat dan pengelolanya sudah kita latih Pak Wisnu. Oh gitu, baik. Oke, nah teman-teman nih keluarga Jakarta yang hadir pada sore hari ini di podcast kita, jadi untuk kegiatan di dalam RPtra itu jadi cukup lengkap sekali. Saya rasa kalau saya tadi mendengar dari Pak Hari, sangat beragam gitu ya. Mulai dari fasilitas bermainnya ada, mulai dari pertemuan kegiatan yang sifatnya penggerakan masyarakat juga hadir gitu ya. Bahkan sisi-sisi edukasinya juga ternyata cukup tinggi juga di RPtra. Jadi silahkan nih bagi keluarga Jakarta yang mungkin juga rekan-rekan yang ada di fasilitas sekolah ya tadi, anak-anak yang ingin belajar tentang bagaimana mengelola sampah yang baik dan benar, bagaimana kemudian juga melaksanakan urban farming, karena nggak mungkin bercocok tanam di sawah ya Pak, karena jarang nih kita temuin di Jakarta gitu ya. Lahannya nggak ada, jadi yang paling cocok memang urban farming. Jadi informasi-informasi itu bisa kita edukasi buat warga Jakarta mulai dari dini, mulai dari anak-anak kita belajar di RPtra gitu ya Pak Hari. Betul, dan faktornya banyak juga RPtra yang bisa panen Pak Wisnu. Oh gitu. Karena selain masyarakat nanti juga belajar dengan keterbatasan lahan yang ada, di tengah kota juga bisa produktif urban farming itu kalau dikelola dengan baik. Ya, jadi dari sisi urban farming, lalu yang terkait sampah itu gimana Pak Hari? Iya, masyarakat juga bisa kita latih untuk daur ulang sampah dengan pengelola. Mengubah limbah sampah menjadi lebih produktif, lebih tepat guna ya. Misalnya sampah dari botol plastik bisa dibuat jadi pot tanaman atau kerajinan lainnya yang mungkin juga bisa menambah nilai ekonomis. Oke, jadi punya nilai jual juga ya. Nilai Ini kalau kayak gini-gini nih mungkin barangkali kayak
hal-hal yang mungkin tidak digunakan juga ya, akhirnya limbah-limbah yang tidak terpakai kemudian dijadikan kerajinan-kerajinan seperti ini ya Kan Pak. jadi ada nilai ekonomis ya Pak Wisnu. Oh iya iya Itu iya. kan dari sisa-sisa bahan Sisa-sisa perca bahan ya. perca, ya betul. Ini kalau pengelola Air Petra bisa memasarkannya nggak hanya di Air Petra aja kan Pak? Boleh dong kalau ada mau event-event kegiatan di bazar segala macam gitu ya. Bahkan yang lagi tren sekarang kan online ya. Betul. Bisa kita drive arah ke sana. Karena kita Online. juga punya binaan juga kita. Kurang lebih ada 18 ribuan binaan di bawah PPAPP. Oh gitu. Binaan Jackpreneur. Jackpreneur, oke baik. UMKM. UMKM ya. Kan jadi penggerak ekonomi kalau Penggerak UMKM. ekonomi. Ya, jadi memang ya sekali lagi memang dampaknya luar biasa ya Pak Hari. Betul. Apalagi kalau tadi bicara dampak lingkungan, sampah, ya kita tahulah Jakarta gitu ya Pak Hari, masalah problematika sampah ini juga cukup luar biasa gitu ya. 8.000 lebih. 8.000 ton per hari. Itu harus dikemanakan ya sampah-sampah itu. Nah kita harus bijak nih keluarga Jakarta untuk kemudian mengelola sampah yang ada di sekitaran kita. Jadi boleh tuh nanti kalau ada sampah-sampah bekerja sama gitu ya, kayak tadi botol-botol itu kan punya nilai ekonomis ya Pak Hari ya. Itu bisa jadi tuh bank-bank sampah itu bisa jadi solusi ya dalam mengatasi sampah-sampah anorganik yang nggak mungkin bisa terurai dalam jangka waktu yang singkat gitu ya. Tapi juga organiknya bisa dimanfaatkan ya Pak Hari. Kalau kemarin saya perhati itu ada yang jual kompos kalau saya nggak salah. Jadi ada yang keluarga yang membeli kompos tuh di Air Petra Pak Hari. Keren gitu. kan? Keren ya, makanya luar biasa ya Air Petra. Pak Hari, mungkin ini juga satu hal yang menjadi challenge, tantangan buat pemerintah Provinsi DKI Jakarta nih. Jadi kalau bicara saat ini, era digital kita tuh udah cukup luar biasa. Dan tentunya ini bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif, khususnya bagi anak-anak kita nih Pak. Tadi Bapak sebutkan di awal, sempat bicara tentang anak-anak yang bermain gadget lah, kecanduan game online lah gitu ya Pak. Nah kira-kira dengan hadirnya Air Petra ini mampu bersaing nggak nih Pak dengan situasi yang saat ini yang barangkali didominasi dengan gadget maupun juga permainan-permainan online tadi Pak? Nah, justru itu Air Petra hadir menjadi penyeimbang Pak Wisnu. Dengan konsep fisik dan digital, karena ada beberapa area atau spot di Air Petra itu sudah kita fasilitasi dengan QRIS juga. Yang jika kita scan atau kita pindah akan memunculkan panduan edukatif, informatif tentang tanaman misalnya, atau buku-buku learning atau buku-buku digital. Namun fokus utamanya tetap pada aktivitas motorik seperti berlari, melompat, yang tidak bisa diberikan oleh gadget. Jadi fungsi motorik itu tetap. Jadi tetap ada sebuah keterlibatan fisik juga ya. Berarti maksudnya keterlibatan fisik itu lebih ke penggerakan gitu ya. Tubuh untuk membantu pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi fungsinya nggak cuma kalau gadget kan ya tadi yang seperti kita sampaikan di awal ya Pak Hari, anak tuh lebih kayak nggak kenal lingkungan jadinya seperti itu ya. Cuma fungsi tangan, jari, mata gitu ya. Kalau di Air Petra kan enggak ada ruang bermainnya, ada playgroundnya, ada sarana olahraganya. Bebas bisa lari, bisa melompat, bisa memanjat. Dan kita pastikan harus aman karena ada pengelola Air Petra yang standby di sana. Standby di situ, dan juga jangan hanya mengandalkan pengelola. Kalau nanti ada anak-anak yang masih usianya barangkali balita gitu ya, tetap harus pengawasan orang tua penting ya Pak ya. Penting, ya. Betul. Baik. Nah Pak Hari, tadi kalau kita bicara Air Petra hadir di Jakarta sebanyak 324 Air Petra di 173 kelurahan ya Pak Hari ya. Dan tentunya ini menjadi sebuah kebutuhan. Lalu apa yang menjadikan Air Petra ini dibutuhkan oleh warga Jakarta menjadi ruang tempat tinggal Pak Hari?
Banyak masyarakat dan keluarga Jakarta yang tinggal di pemukiman padat, Pak Wisnu ya, dengan lahan yang tidak luas atau terbatas. Nah, RPTRA ini hadir sebagai salah satu solusi di mana anak-anak khususnya bisa bermain dengan aman, dengan nyaman tanpa orang tuanya khawatir. Karena ada pengelolanya yang tadi saya sampaikan, yang diawasi dengan baik, bahkan sekaligus mereka juga dapat berinteraksi nih sesama orang tua nih. RPTRA ini mengambil peran halaman rumah yang terbatas di Jakarta, di mana interaksi sosial, edukasi, dan kebersamaan dapat tumbuh secara berdampingan di RPTRA. Oke, jadi memang fasilitas ini menjadi bagian puzzle yang nggak ketemu di rumah di Jakarta yang didominasi minim sekali dengan fasilitas-fasilitas halaman tadi ya Pak ya. Oke, menarik ya. Jadi ya ini keluarga Jakarta, jadi jangan sungkan-sungkan nih datanglah main ke RPTRA, khususnya mungkin bagi wilayah-wilayah, jadi jangan main bola di jalan ya Pak. Iya, berbahaya. Berbahaya ya, karena lalu lalang kendaraan dan sebagainya. Kalau ada RPTRA ya silahkan mainlah ke RPTRA gitu ya, untuk adik-adik nih yang suka main futsal di jalan nih ya. Betul Pak Wisnu, tinggal kita mengakselerasi lagi untuk 94 kelurahan yang memang belum memiliki RPTRA. Ini challenge buat kita semua ke depannya agar 94 kelurahan yang belum memiliki RPTRA dapat dibangun, pastinya berbasis kebutuhan dan di lingkungan yang padat penduduk. Jadi nggak ada lagi tuh nanti insya Allah anak-anak main di jalan. Main di jalan Karena ya. bukan berbahaya buat anak, tapi buat pengendara juga. Iya, itu. Dan pasti orang tua khawatir ya, was-was anaknya main di jalan gitu. Apalagi kan Jakarta padat ya Pak, lalu lintasnya pasti luar biasa gitu ya. Nah, ini juga ya kita bisa memberi ruang-ruang tadi yang nggak ketemu di lingkungan masyarakat gitu ya. Memberi ruang dan pemerintah hadir. Dan pemerintah hadir tentunya di sini. Baik Pak Hari, tadi kita sudah banyak bicara tentang apa itu RPTRA dan bagaimana memanfaatkan dan apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga Jakarta ketika berkunjung ke RPTRA. Dan tadi sudah disampaikan juga ternyata RPTRA juga memberikan jaminan rasa aman gitu ya, nyaman dan juga secara inklusif itu memberikan ruang-ruang bagi seluruh warga Jakarta. Untuk itu terkait RPTRA ini untuk saat ini ada nggak sih Pak informasi-informasi yang mungkin informasi terbaru ya terkait RPTRA ini Pak Hari? Ya paling untuk instansi kita sendiri ya di Pemprov DKI, kita sedang merevisi Pergub 123 2017 Pak Wisnu tentang RPTRA, di mana sudah hampir 8-9 tahun. Regulasi ini akan kita perbarui lagi yang insya Allah tidak akan lama lagi, yang draftnya itu kita optimalkan pada pemeliharaan dan perawatan, terkhusus buat teman-teman kelurahan nih. Jadi pemerintah saat ini sedang menyusun dan merancang untuk peraturan gubernur ya Pak Hari ya, tentang RPTRA, di mana yang terbarunya ini terkait dengan pemeliharaan dan perawatan itu ya Pak Hari ya, agar lebih concernnya lebih optimal lagi. Jadi ya karena memang RPTRA itu udah 1 dekade ya Pak Hari ya, 2015. 2015, 1 dekade lebih. 1 dekade lebih. Warga Jakarta luar biasa ya. Dan kita harapkan peraturan ini juga bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas daripada layanan yang ada di RPTRA itu ya Pak Hari, memberikan seperti itu. Ya kita doakan bersama ya keluarga Jakarta, mudah-mudahan pergubnya bisa cepat rilis gitu ya. Jadi kita bisa langsung merasakan juga dampak dari regulasi yang disampaikan oleh pemerintah. Dan kalau boleh tahu juga nih Pak Hari, tadi kan Pak Hari juga sampaikan, silahkan nih warga Jakarta atau keluarga Jakarta untuk bisa memanfaatkan fasilitas RPTRA gitu ya. Tapi kalau boleh tahu nih, mungkin nggak semua, barangkali lagi ada yang berkunjung nih Pak Hari, dari mana gitu ya, pengen tahu di sini ada tempat RPTRA di mana sih dekat sekitar saya gitu, bisa mengakses kemana tuh Pak Hari? Untuk lokasi, masyarakat dapat mengakses melalui Jakarta Kini, aplikasi berbasis smartphone. Ya, Jakarta Kini juga bisa melalui websitenya rptra.jakarta.go.id dan websitenya juga di Dinas PPAPP dan 6 suku dinas PPAPP Kota dan Kabupaten, serta medsosnya atau IG-nya dari kelurahan yang memiliki RPTRA.
Oke, Sangat baik. mudah kok Pak Wisnu, tinggal klik ketemu tuh pasti. Yang penting ada paket. Iya, kadang-kadang saya juga kalau mau main ke RPtra googling nih ya Pak ya, RPtra terdekat ya gitu ya. Kalau ada RPtra terdekat bisa suka muncul tuh ya Di Pak. tracing-nya Kalau kan udah tracing sistemnya udah begitu ya Pak. Baik Pak Hari, kalau tadi Bapak katakan untuk di website rpetra.jakarta.go.id tersebut, itu apa aja sih Pak yang bisa diinformasikan kepada warga Jakarta? Tadi kan kalau bicara untuk lokasi terdekat, barangkali ada lagi nggak Pak informasi yang lain bisa diakses di website tersebut Pak? Selain lokasi secara lengkap, juga ada jadwal kegiatan di masing-masing RPtra Pak Wisnu. Di 324 itu tersaji ya jadwal-jadwal kegiatan. Seperti apa dan di jam berapa, di hari apa. Jadi sudah terjadwal dengan lengkap sih di website itu. Oke, RPtra. jadi tadi nggak hanya lokasi, tetapi juga jadwal kegiatannya gitu ya Pak Hari ya. Betul. Kalau masyarakat ingin mengajukan atau meminjam fasilitas, itu bisa bermohon juga nggak sih Pak? Atau harus datang atau bisa melalui website tadi Pak? Di menu website rpetra.jakarta.go.id itu ada menu form untuk pengisian Pak Wisnu. Jadi kita Untuk permohonan gitu ya? Untuk permohonan bagi masyarakat atau warga yang ingin menggunakan RPtra itu tinggal di website tersebut ya ada satu menu untuk pengisian. Oke. Pemanfaatan penggunaan RPtra. Pemanfaatan penggunaan RPtra. Jadi untuk keluarga Jakarta yang ingin melakukan kegiatan, memanfaatkan fasilitas yang membutuhkan tempat khusus barangkali gitu ya Pak, entah itu lapangan supaya nggak bentrokan gitu ya Pak, berbentrokan dengan kegiatan yang lain, bisa terjadwal dengan lebih baik gitu ya. Nah masyarakat bisa bermohon nih melalui website rpetra.jakarta.go.id gitu ya Pak Hari. Tapi juga bisa juga melalui langsung datang ke pengelola RPtra gitu ya. Jadi nanti teman-teman pengelola RPtra lah yang akan menjadwalkan. Jadi waktunya tidak berbenturan dengan aktivitas kegiatan yang lain. Karena tadi kalau kita lihat informasi dari Pak Hari, karena cukup banyak, masyarakat antusiasnya juga cukup besar gitu ya. Jadi ya kita memang perlu atur ya Pak. Supaya juga nggak kecewa juga nanti warga keluarga Jakarta yang pengen datang, oh ternyata waktunya saya nggak bisa nih gitu kan. Dan jauh lebih tertib Pak Wisnu. Jauh lebih tertib. Karena untuk weekend itu pengunjung biasanya jauh lebih banyak. Oh, jadi Sabtu Minggu gitu ya banyak ya Pak ya? Karena pas libur juga ya anak sekolah. Oke, baik. Nah Pak Hari, kita sudah sampai di penghujung acara podcast Keluarga Jakarta kita pada kali ini. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin minta kepada Pak Hari, mungkin ada nggak satu pesan penutup dari Pak Hari? Kira-kira apa pesan ataupun ajakan nih Pak Hari untuk kepada keluarga Jakarta untuk pemanfaatan atau terkait RPtra ini Pak? Ya, pemerintah sudah hadir di 324 RPtra, jadi gunakan RPtra sebagai pusat interaksi sosial, untuk edukasi, tempat bermain, dan ruang terbuka hijau yang memang ramah bagi anak di lingkungan yang padat penduduk. Juga diharapkan pengunjung juga dapat sama-sama merawat nih, bukan hanya pemerintah nih Pak Wisnu, bukan hanya kita nih, tapi masyarakat juga kita terlibat langsung merawat, memelihara sarana prasarana RPtra agar everlasting nih. Seperti itu sih, sederhana sih Pak Wisnu. Jadi RPtra itu hadir bukan untuk pemerintah, tapi hadir untuk masyarakat. Ya, jadi kolaborasi. Masyarakat wajib terlibat langsung dalam menjaga dan juga merawat ya Pak Hari ya. Dan itu sudah banyak juga Pak Wisnu. Oke. Faktualnya banyak juga masyarakat yang akhirnya bersedia dengan uang pribadinya, dengan anggarannya untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada di RPtra ya. Selain kegiatan juga mungkin ada fasilitas penunjang yang di RPtra seperti misalnya alat permainan edukatifnya. Wah, ternyata nih sudah rusak nih. Ada juga tuh. Selain tentunya CSR ya dari berarti perusahaan. Terbuka juga ya RPtra ini untuk bisa bekerja sama dengan kelompok ataupun individu-individu yang ingin berpartisipasi untuk membangun RPtra ini. Untuk kerjasama dan kolaboratif. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hari atas penjelasan yang cukup jelas tadi ya dan komprehensif, serta kepada seluruh keluarga Jakarta yang juga telah menyimak podcast Keluarga Jakarta kita pada episode kali ini. Tadi RPtra Jakarta
merupakan ruang tumbuh bagi masyarakat yang bukan hanya sebagai pusat interaksi, tetapi juga tempat-tempat yang bisa lebih dimaksimalkan lagi seperti ruang tempat bermain, aktivitas berkegiatan, bahkan juga tempat-tempat yang bisa memberikan dampak terhadap tumbuh kembang anak maupun juga masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Tentunya ruang-ruangan ini juga memberikan rasa aman dan nyaman tidak hanya pada warga Jakarta atau keluarga Jakarta, tapi seluruh kelompok-kelompok ataupun juga lapisan masyarakat yang ada di Jakarta ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat, menambah wawasan dan juga mendorong kita semua untuk terus bisa memanfaatkan RPTRA dan juga menjaga RPTRA sehingga kita bisa memanfaatkan itu secara bijak dan juga bertanggung jawab. Baik, terima kasih banyak Pak Hari atas penjelasannya yang sangat informatif. Semoga podcast Keluarga Jakarta hari ini bisa membuka wawasan bagi keluarga Jakarta bahwa RPTRA bukan sekedar taman, tapi juga RPTRA menjadi ruang bersama untuk tumbuh, belajar, dan juga berkolaborasi. Baik, saya tutup dengan pantun Pak Hari. Boleh dong minta cakepnya dari Pak Hari? Jalan-jalan ke taman kota. Cakep. Bersama keluarga, hati bahagia. Artinya RPTRA jadi ruang kita untuk tumbuh dan berdaya bersama. Baik, rekan-rekan keluarga Jakarta, jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga komen, serta share video ini kepada keluarga Jakarta lainnya. Terima kasih dan juga sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga, silakan datang ke RPTRA, gunakan fasilitas RPTRA secara bijak dan juga bertanggung jawab. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.